Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nandang Sunandar, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Garut. Pada kesempatan kali ini akan memaparkan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Sebelumnya saya perkenalkan terlebih dahulu Bapak Trisna Ahmad Supriyatna MPD dan Ibu Eis Tati Cahyati SPD sebagai fasilitator dan pengajar praktik. Rancangan tindakan aksi nyata. Latar belakang. Seorang guru harus berperan sebagai fasilitator, di mana hal ini sesuai dengan konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara, di mana pendidikan itu harus berpusat pada murid. Guru harus memberikan tempat yang nyaman dan aman bagi murid untuk menimba ilmu, sehingga dapat menuntun, mewujudkan tujuan pendidikan, yaitu selamat dan bahagia dengan sebaik-baiknya. Salah satu strategi untuk mewujudkannya adalah dengan menerapkan budaya positif di sekolah atau di kelas. Penerapan budaya positif ini diawali dengan membuat keyakinan kelas atau sekolah yang disepakati oleh warga kelas atau warga sekolah. Tujuan dari aksi nyata ini adalah ingin membentuk karakter positif murid melalui kebiasaan-kebiasaan positif dalam bergaul dengan warga sekolah, baik dalam perkataan maupun perilakunya. Menumbuhkan motivasi intrinsik pada murid terhadap penanaman nilai-nilai kebajikan universal yang akan dianutnya. Tolok ukur. Tolok ukur dari aksi nyata ini adalah yang pertama, terciptanya sekolah yang aman dan nyaman. Yang kedua, murid menjalankan kesepakatan kelas dengan kerelaan tanpa paksaan. Ketiga, komunikasi yang efektif antara seluruh warga sekolah. Dan yang keempat, seluruh warga sekolah menerapkan budaya positif. Lini masa. Lini masa dari kegiatan aksi nyata ini adalah yang pertama, berkonsultasi dan meminta izin kepada kepala sekolah untuk diadakannya kegiatan diseminasi di sekolah. Yang kedua, melakukan kegiatan diseminasi di sekolah tentang budaya positif ke rekan sejawat. Dukungan. Dukungan yang diharapkan dari kegiatan aksi nyata ini adalah yang pertama, berkoordinasi dengan kepala sekolah untuk meminta dukungan. Yang kedua, berkoordinasi dengan wakil kepala sekolah bagian sarana dalam penggunaan sarana sekolah. Yang ketiga, berkoordinasi dengan komite sekolah agar kegiatan disampaikan kepada orang tua murid. Dan yang keempat, berkolaborasi dengan rekan sejawat dalam kegiatan, evaluasi, refleksi, dan tindak lanjut. Sebagai bukti kegiatan diseminasi di sekolah saya, mari kita saksikan penayangan video berikut ini. Baiklah Bapak Ibu guru sampai sampaikan untuk mengefektifkan waktu, kita mulai saja acara ini dengan bacaan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana alhamdulillah yang bagi rijal wasihat alimani Tuhan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma yang berhormat Bapak Kepala SMP 2 Jakarta, yang saya hormati Ibu Bapak Guru SMP 2 Jakarta. Pertama-tama saya panjatkan puji dan syukur kehadiran Robi yang mana atas keberkatannya kita semua dapat hadir di tempat ini, di saat ini, dalam kegiatan diseminasi budaya positif
salah satu bentuk praktik baik aksi nyata dari calon guru tunggal angkatan 9 yang mana saat ini akan disampaikan nanti oleh Bapak Nandang Sunandar. Tidak lupa sholawat beserta salam semoga tetap berlimpah curah kepada Nabi kita, Nabi Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, keluarganya, umatnya dari awal sampai akhir zaman. Ibu Bapak yang kami hormati, adapun untuk acara kegiatan hari ini meliputi yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan dari kepala sekolah sampai dua kepalitan, yang ketiga presentasi materi budaya positif di sekolah sekaligus umpan balik, dan yang keempat penutup. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara ini dengan membacakan surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mudah-mudahan kegiatan ini dari awal sampai akhir diberikan lancar dan kemudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin. Baiklah, kita lanjutkan acara yang selanjutnya, yaitu sambutan dari Kepala SMPN Kepulauan kepada yang terhormat Bapak Muhammad Rahmat, SPDN, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita mau menerima di mereka membawa acara. Bapak Ibu yang saya hormati, saya sangat mengapresiasi sekali kegiatan seperti ini, apalagi kegiatan ini dengan tema judulnya berbagi baik, Praktik baik. berbagi praktik baik sesama rekan sejawat. Kebetulan tadi pagi saya ada acara di STP 1 Garut untuk melaksanakan kunjungan MKKS dari Kabupaten Purwakarta, yang seyogianya acara dimulai jam 8:30, mereka datang 10:30 dan acaranya baru selesai barusan. Mereka langsung menuju ke Sampiren, kemudian untuk MKKS Rayon barusan kumpul di teras Cimanuk. Tapi ingat, ada kegiatan seperti ini, jadi Pak Nandang udah bicara Pak, kalau nanti ada sambutan. Makanya saya tergesa-gesa tidak ikut acara di teras Cimanuk, saking untuk mengapresiasinya kegiatan ini. Kegiatan berbagi praktek baik ini merupakan nilai plus, nilai tambah bagi kita semua, khususnya yang ada di SMP Negeri kita. Karena kalau kita sengaja mencari ilmu, itu kan harus didasari dari keinginan untuk mencari ilmu itu sendiri. Nah, sekarang tiba-tiba ada calon guru penggerak di sekolah kita yang mau mengimbaskan apa-apa ilmu yang sudah didapatkan, mungkin melalui pelatihan secara daring maupun lokakarya, diimbaskan pada kita semua yang ada di SMP Negeri Bakaran ini. Ya, mudah-mudahan nantinya bukan calon guru penggerak saja, di antara kita, di antara guru-guru yang misalnya ada
pelatihan keluar datang balik lagi ke sekolah itu mengimbaskan apa yang sudah didapatkan dalam pelatihan tersebut. Jadi saya sangat bersyukur sekali ya kita ada 2 orang calon guru penggerak. Mudah-mudahan untuk berikutnya bermunculan calon guru penggerak yang baru bisa termotivasi oleh khususnya oleh Pak Nanda dan Pak Kusnadi, termotivasi untuk ikut daftar tes sebagai calon guru penggerak. Tidak ada masalah walaupun semuanya bagaimana Pak, semuanya di SMP Bakar Pawitan jadi guru penggerak, syukur alhamdulillah. Nanti kan jadi calon-calon pemimpin karena sudah jelas Bapak yang dari lulus SMP Bakar guru penggerak itu diperuntukkan nanti untuk minimal jadi pengawas dan kepala sekolah. Syarat untuk menjadi kepala sekolah adalah harus punya sertifikat guru penggerak. Syarat sebagai pengawas sekolah harus mempunyai sertifikat guru penggerak. Nah, kemarin saja ada informasi dari dinas yang langsung sampai oleh praktis bahwa kepala sekolah yang tidak mempunyai sertifikat dari LP2KS, tidak mempunyai sertifikat dari LPNP penguatan kepala sekolah, dan tidak mempunyai sertifikat sebagai guru penggerak, hanya diberi kesempatan dari kepala sekolahnya 1 periode saja. Sedangkan yang punya sertifikat guru penggerak yang sampai 3 periode. Kalau hasilnya nanti sangat baik menjadi 4 periode. Nah, itu adalah bekal khususnya bagi kita semua atau rekan-rekan guru yang masih ada kesempatan bisa ikut tes menjadi calon guru penggerak, silakan. Kalau tidak ada kesempatan jadi guru praktek, kalau guru praktek kan usianya bisa bebas ya, guru praktek itu semuanya kan diperuntukkan untuk kemajuan sekolah yang kita pilih. Demikian banyak mungkin sampaikan, mudah-mudahan selamat ya bagi Pak Nandang dan Pak Butani atas penyelenggaraan kegiatan seperti ini. Yang saya harapkan jangan cukup 1 kali saja. Ya silakan nanti kalau bisa di program yang tiap hari Kamis komunitas praktisi ya bisa dilaksanakan di situ, sehingga apa-apa yang didapatkan oleh khususnya oleh penanganan tadi itu betul-betul bisa diterima oleh rekan-rekan. Jadi pada intinya semua guru di SMP 2 KPK mempunyai ilmunya apa? Ilmu guru penggerak yang disampaikan nanti oleh Pak Nanda dan Pak Kusnadi. Sekian, selamat melaksanakan kegiatan ini, mudah-mudahan lancar sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah atas sambutannya. Mudah-mudahan hal ini menjadikan motivasi bagi kita semua untuk lebih meningkatkan kemandirian kita, meningkatkan kompetensi kita dengan mengikuti kegiatan guru penggerak. Ini adalah peserta diseminasi yang acara yang sebelumnya yaitu acara inti, yaitu pemaparan atau presentasi materi budaya positif di sekolah dan nanti ditutup dengan ungkapan. Untuk itu yang pertama Bapak Nandang Sunandar dan sebagai PPD kami persilakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi yang mana alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa berkumpul walaupun dalam kondisi lelah setelah kita melaksanakan pekerjaan kita, mendidik, mengajar anak kita di kelas. Waktu sudah menunjukkan jam 2. Tentunya ini adalah sebuah hal yang luar biasa bagi Bapak Ibu, dan sebelumnya saya juga mohon maaf ya, aturkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Karangpawitan yang sudah bisa hadir memberikan dukungan, baik dukungan sarana, prasarana yang kami gunakan untuk kegiatan ini, dan juga terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah berkenan untuk mengikuti hadir dalam kegiatan diseminasi budaya positif dalam kegiatan pendidikan guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Garut ya. Mungkin Bapak Ibu sudah mengenal nama saya, Bu ya, Nandang Sunandar SAGMPD. Kebetulan kami masuk ke angkatan 9, seharusnya 8 tapi digabung dengan angkatan 9. Bapak Ibu, sholawat serta salam mudah-mudahan tetap berlimpah curahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabat tabi'in sampai kepada kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak serta Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini saya ingin berbagi ilmu, mungkin ya, bukan ingin menggurui, sekali lagi ingin berbagi praktek baik tentang apa yang sudah saya dapatkan selama 2 bulan lebih ini dalam kegiatan pendidikan guru penggerak ya, dan sekarang sudah menginjak modul 1.4 ya, yang keempat, semuanya 10 sampai akhir April nanti ya. Mudah-mudahan doanya dari Bapak Ibu saya bisa tetap lancar, sehat untuk mengikuti kegiatan ini sampai selesai. Dan tentunya ini mudah-mudahan jadi kontribusi, karena guru penggerak dengan sekolah penggerak yang sudah melekat dalam sekolah kita ini punya hubungan yang sangat erat, setidaknya bisa menjadi sebuah poin plus, nilai tambah ya bagi sekolah kita semua. Dan saya ajak juga Bapak Ibu semua, mari kita ikuti program guru penggerak ini ya. Insya Allah Bu, banyak ilmu yang bisa kita dapatkan, walaupun luar biasa tugasnya luar biasa, tetapi itulah perjuangan ya. Bismillah aja, mari kita sama-sama untuk membangun diri kita, membangun sekolah kita, keluarga kita ya, dengan ilmu-ilmu yang baik-baik begitu. Nah di sini sebelumnya saya perkenalkan, ini adalah fasilitator saya di grup saya, yaitu Bapak Trisna Ahmad Supriyatna MPD, kemudian pengajar praktiknya Ibu Istati Cahyati SPD. Nah, ini tadi sambutan dari Bapak Kepala Sekolah ya SMP 2 Karangpawitan. Terima kasih Pak atas sambutan, apresiasi dan dukungannya. Nah, ini ada ice breaking Bu ya. Ice breaking ya. Saya bukan ahlinya sebetulnya ya. Tapi ya kita mencobakan, apalagi sekarang sudah siang Bu ya. Sudah siang, mungkin bisa sedikit menyegarkan lah otak kita, menyegarkan fisik kita ya dalam kegiatan ini. Ice breakingnya tidak akan nyanyi atau joget apa, tapi saya akan mencoba untuk Bapak Ibu semakin berpikir lagi tentang apa yang saya sampaikan Pak Bu ya. Jadi dalam ice breaking ini ada clue ya, ada kata kuncinya. Nanti Bapak Ibu bisa menebak apa yang dimaksud dari pertanyaan saya ini. Clue-nya adalah 1 tahun 12 bulan ya. Clue-nya 1 tahun itu 12 bulan ya. Jadi kita sekarang akan jalan-jalan Bu, kita piknik ya, menjelajahi dunia gitu ya. Pak Budiman yang mudah menjelajahi kemana-mana gitu ya. Dalam 1 tahun 12 bulan itu misalnya saya gini, Pak Budi itu akan piknik bulan Desember nanti ke Korea ya, ingin bertemu Kim Jong Un bulan Desember nanti. Kemudian bulan Januari Ibu Tuti akan melaksanakan perjalanan wisatanya ke Amerika Serikat
Alhamdulillah. Nah, kira-kira saya akan berangkat kemana nanti di bulan apa ya? Saya mau berangkat rencana itu bulan Juni. Kira-kira saya mau berangkat kemana? Jakarta? Salah. Kan ingat kuncinya 1 tahun 12 bulan. Bulan Juni saya akan pergi kemana? Amerika? Salah. Prancis? Salah. Jerman? Salah. Coba kira-kira bulan Juni saya mau kemana? Kuncinya 1 tahun 12 bulan. Pak Wahyu, Mangga, Pak Jamil, Pak Dedi. Ya, coba. Halo? Bukan, Korea udah Pak Budi. Kemana coba saya kira-kira? Ke Ethiopia? Ke Ethiopia tuh? Nah hanya, nah, kuncinya 1 tahun 12 bulan. Ingat-ingat. Pertanyaan yang kedua ya. Bulan Agustus, Ibu Lia akan berangkat ke Surabaya. Tuh, healing. Kemudian Ibu Kokon bulan September akan berangkat ke Semarang. Kira-kira Pak Jonal bulan Februari berangkat kemana? Oh. Pak Jonal bulan Februari mau berangkat kemana? Hah? Salah. Bulan Februari mau berangkat kemana Pak Jonal? Itu ingat kuncinya, cluenya. La 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 la. Bulan Februari mau berangkat kemana Mbak Ani? Ulangi lagi. Bulan Agustus tadi siapa yang berangkat? Mulia akan pergi ke Surabaya. Ibu Kokon bulan September itu mau ke Semarang. Kira-kira Pak Jenal bulan Februari mau kemana? Bulan Februari. Bu Kokon bulan September mau berangkat ke Semarang, Bu Lia mau berangkat ke Surabaya bulan Agustus, Pak Jenal itu berangkat kemana bulan Februari? Kuncinya 1 tahun 12 bulan. Flores, salah. Palembang, salah. La 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 la. Lalu pada Pak Jenal itu nanti bulan Februari itu akan ke Demak. Badai ke Demak, Jarov. Ya, kira-kira ibu rumusnya itu ya, 1 tahun 12 bulan. Ya, cukup 2 pertanyaan. Mau tahu rumusnya Bu? Ya, ini 1 tahun 12 bulan. Ibu lihat dari ingat-ingat itu Februari bulan keberapa, Januari sampai 12 bulan ya. Nah, tadi barusan Pak Jenal itu bulan Februari mau kemana? Februari itu bulan keberapa Bu? 2. Cari nama kota dari huruf D. D, Demak. Bisa. Mau kemana aja yang penting hurufnya D. ya gitu. Kita harus betul-betul mencari banyak ice breaking itu banyak ya. Cuma kita harus fokus ke clue-nya, gitu ya. Baik Bu ya, bukannya seger malah memikirnya. Baik Bu ya. Kalau saya bilang salam guru penggerak ya Ibu, salam guru penggerak ya Bu ya. Salam guru penggerak. Salam guru penggerak. Ya, terima kasih. Baik Bapak Ibu, kita lanjut ke materi selanjutnya ya. Nah, pembahasan hari ini ada 7 materi yang ingin saya sampaikan. Ini maaf ya, ini harusnya 1.
Yang pertama disiplin positif, dua motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Ya. Ini di sini ada sebuah materi satu tentang sebuah paradigma ya, perubahan paradigma. Paradigma itu berpikir perubahan mindset gitu ya. Di sini ada sebuah cerita, nah, kegiatan kepalan tangan. Ada dua anak A dan B ya, Anda dengan saya misalnya. Sobeklah secari kertas kecil, maaf Bu, sedikit aja sobek ya, yang punya yang ada kertas. Tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala gaya. Buatlah sebuah kepalan. Teman Anda, si B, akan mencoba sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa membujuk, ya, merayu, mengancam, menghardik, menyuap apa saja agar membuka kepalan Anda. Coba Bu Imas kepalkan, gitu. Itu benda berharga menurut Ibu. Kalau sama saya dibujuk, Bu, buat saya buka, Bu, dia saya kasih uang ini kira-kira. Kita. Kenapa? Karena ini berhubungan dengan pasangan hidup. Pasangan hidup ya, luar biasa Bu ya. Nah itu ya, ketika kita dipaksa oleh orang lain untuk membuka sesuatu yang sangat berharga dalam diri kita, ini gambarannya kita bakal mempertahankan sampai kapanpun ya. Kecuali dengan ada cara-cara tertentu begitu ya. Nah, kalau kita hubungkan dengan kehidupan anak kita ya. Ini nanti hubungan ini dengan anak kita di sekolah. Ketika memaksa anak kita untuk membuka yang mereka punya, tapi dengan cara yang tidak mereka sukai, apakah bisa terbuka enggak? Ya, itu masalah di sini ya. Di sini. Makanya ini ada sebuah seorang ahli ya, seorang psikolog. Karena ini materi budaya positif ini maksudnya begini Bu. Budaya positif adalah pendekatan untuk membuat disiplin anak di sekolah ya. Dan membuat disiplin itu muncul dari dalam dirinya sendiri tanpa ada hukuman dan penghargaan. Itu maksudnya budaya positif di sini yang akan kita buka hari ini. Nah, disiplin ini sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa ya. Kita kan tahu disiplin banyak di kelas itu kan, tata tertib dan lain sebagainya. Ini adalah bagaimana kontrol guru terhadap siswa. Menurut Dr. William Glasser dalam kontrol teori terdapat beberapa miskomunikasi tentang kontrol ini. Jadi miskomunikasi itu ada kesalahan gitu ya di sekolah itu yang berhubungan dengan bagaimana mengontrol murid kita. Jadi bahasa sekarang dalam di guru penggerak itu bukan peserta didik, bukan siswa, tapi istilahnya itu sekarang kembali lagi murid. Kembali apa yang diungkapkan oleh Ki Hajar Dewantara. Nah, apa saja miskomunikasi itu? Ilusi bahwa guru mengontrol siswa. Semua perilaku mempunyai tujuan, bahkan untuk perilaku yang tidak disukai. Untuk itu, pada dasarnya guru tidak dapat memaksa siswa untuk berbuat sesuatu. Tidak bisa memaksa. Kamu harus kamu harus gitu, A, B, C gitu ya. Jika siswa tersebut memilih untuk tidak melakukannya, kita jangan memaksa. Nah ini kadang-kadang kita memaksa. Pokoknya kamu jam sekian harus ada di kelas. Pokoknya kamu tugas ibu harus selesai sekian. Itu menurut William Glasser ya, ahli psikologi anak, bahwa posisi mengontrol siswa itu adalah sebuah miskontrol. Ya, walaupun guru tampaknya sedang mengontrol perilaku siswa, tetapi sebenarnya siswa sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Jadi terpaksa intinya itu. Ketika anak belajar dengan posisi begini, itu sebetulnya dia tidak muncul dari dalam diri sendiri, tapi memang ada posisi kontrol dari guru. Dan itu sebuah miskontrol ya dalam dunia pendidikan itu menurut William Glasser itulah sebuah kesalahan. Ya, tetapi memang pada saat itu adalah kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih siswa, tidak ada pilihan lain bagi siswa itu untuk kontrol dirinya selain mengikuti kontrol guru. Ya, seperti itu ya. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ya. Penguatan positif merupakan bentuk-bentuk kontrol untuk mempengaruhi siswa agar mengulangi suatu perilaku tertentu. Nah, jadi posisi efektif untuk mengulangi ya, kamu besok harus datang seperti ini lagi.
kamu harus mengerjakan tugas seperti ini lagi, begitu, harus mengulang-ulang. Itu sebetulnya menurut kita itu positif gitu ya, bermanfaat gitu. Padahal itu adalah sebuah miskontrol ya dalam jangka waktu tertentu, karena ini jangkanya akan jangka pendek gitu. Akan jangka pendek. Sedangkan budaya positif yang diharapkan sekarang oleh Ki Hajar Dewantara adalah bagaimana anak bisa melakukan sesuatu itu untuk jangka panjang gitu. Ya. Mencoba untuk menolak rujukan guru atau mungkin akan menjadi tergantung pada pendapat guru untuk berusaha. Jadi segala sesuatu itu tergantung pada guru. Jadi tidak ada muncul dari dalam dirinya sendiri ya. Seperti itu. Ini paradigma yang sekarang sedang ada dan dianggap miskomunikasi. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kadang kita begini Bu ya, ketika ada anak yang bermasalah, kamu tahu salah nggak? Kamu kok nggak sayang sama ibu gitu? Jadi anak itu merasa bersalah begitu ya, merasa bersalah. Itu sebetulnya nanti ada di posisi kontrol ya, kita jelaskan lebih detail lagi. Kadang ketika anak dibuat untuk merasa bersalah itu kita merayakin, oh anak berubah karakternya jadi menunduk, ayat perubahan halus udah tak enak mah. Padahal belum tentu itu akan menjadi sebuah penguatan karakter gitu ya, karena ya di sini menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk membuat siswa memiliki identitas yang gagal karena secara tidak langsung mengajarkan mereka belajar untuk merasa buruk tentang dirinya. Ya Bu, saya merasa bersalah, saya tidak mengerjakan ibu. Jadi anak itu mengungkapkan hal-hal yang negatif tentang dirinya gitu. Jadi merasa gagal gitu. Padahal nanti di dalam budaya positif itu kita harus membuat mindset anak mulai dengan hal-hal yang positif begitu ya. Mereka menemukan dialog yang negatif tentang diri, seringkali guru cukup menggunakan suara yang halus untuk menyampaikan pesan negatif halus gitu kan. Nah, kenapa tuh kamu berbuat salah terus gitu ya? Kamu gak kasihan sama ibu, sama bapak, ibu itu sudah sayang sama kamu, tapi kok kamu gitu terus? Oke, secara sepintas mungkin kita melihat, ya Bu, saya merasa bersalah, saya sudah mengecewakan ibu, saya membuat ibu sedih dan sebagainya. Sepertinya karakternya berubah, padahal itu tidak seperti itu. Jadi anak itu merasa gagal gitu ya dalam hidup. Lanjut yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya, kita sebagai guru itu dianggap sebagai sebuah orang dewasa, percaya bahwa mereka mempunyai tanggung jawab untuk membuat murid melakukan hal tertentu. Ya. Ini ada image terus kan bahwa guru itu adalah segala-galanya. Ya, pokoknya budak kudu nurut ka urang gitu. Ya, kalau kapaksa, pokoknya mah dipaksa budak kayak gitu. Ya. Apapun yang diperintahkan harus diterima selama itu ada perubahan sesuai dengan ukuran kinerja. Oh, ada perubahan tuh boleh lagi namahan deui. Oh, tadi tina 5 jadi genepnya, ada ukuran kinerjanya. Misalnya kehadiran budak teh rada halus ya, sekarang ini tadinya dia alfa terus sekarang sudah mulai naik dengan ukuran kinerja anak gitu. Ya, karena tapi mungkin itu kan ada paksaan, ada ketakutan, ada proses menghukum terhadap anak. Nah, perilaku yang memaksa ini tidak efektif untuk jangka waktu yang panjang dan bahkan dapat membentuk suatu permusuhan. Ya betul, saya rasakan seperti itu. Yang selama ini saya lakukan seperti itu. Inilah pembukaan mindset ya dalam budaya positif itu. Nggak akan jangka panjang. Paling panjang mungkin selama dia sekolah di sini. Tapi ketika keluar dari sana, ya itu tidak akan efektif ketika memaksa disiplin. Keluar SMP ya, kayak makumah kayak seperti itu ya. Mungkin ada juga sifat permusuhan, ada dendam. Si Bu eta ke urang baheula anu bapak eta suatu saat, nah gitu ya. Nah ini adalah hal-hal yang paradigma memang yang harus dirubah ya, miskontrol. Lalu siapakah sebenarnya pemegang kontrol sesungguhnya? Ya tadi kita kontrol guru itu begitu luar biasa terhadap siswa. Nah siapakah sih pemegang kontrol sesungguhnya? Ya tentu kita sendiri yang memegang kontrol atas kepala tangan kita. Bu Imas tadi kan memegang kontrolnya ada Bu Imas gitu kan. Nah, anak juga sama seperti itu. Ketika anak punya potensi, punya bakat, punya keinginan, punya kebutuhan, itu anak sendiri yang harus membukanya. Gitu. Kita tidak bisa memaksa. Nanti ada materi tentang 5 kebutuhan manusia. Itu yang paling penting yang sudah saya terbuka. Oh iya betul begitu ya.
Menutup kepalaan kita itu bergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar kita. Jadi maksudnya kepalaan tangan kita itu memegang itu adalah anak kita. Anak kita itu kan punya potensi masing-masing, punya kompetensi, punya karakter, kepribadian, keinginan, kebebasan dan lain sebagainya itu masing-masing. Siapa yang akan membuka? Ya anak harus kita. Yang membuka itu anak sendiri. Ya, bukan kita harus paksa. Oke, kita merasa alhamdulillah anak itu anu. Tapi belum tentu itu jangkanya jangka panjang. Karena tujuan dari budaya positif ini adalah satu anak menjadi mandiri, dua anak bertanggung jawab, dan sifatnya itu jangka panjang. Ya. Nah ini kita langsung ke disiplin positif adalah pendekatan dalam mengelola perilaku individu, terutama anak-anak, dengan pendekatan pemahaman, ya, memahamkan pada anak. Kemudian empati, merasa seperti anak. Kalau anak ketika ada masalah, kita berempati kepada murid kita. Kemudian komunikasi yang baik, menjalin komunikasi dengan anak. Pendekatan ini berfokus pada memberikan pengarahan, panduan, dan konsekuensi yang sehat untuk menjalankan individu tentang tanggung jawab dan hakikat dari tindakan mereka sesuai dengan nilai kebajikan. Nah, nilai kebajikan universal dan motivasi intrinsik. Ini kuncinya di nilai kebajikan, Bu, dan nilai motivasi intrinsik. Ya. Jadi anak itu nanti dalam disiplin positif itu diberikan pemahaman tentang bagaimana anak bisa merefleksi. Merefleksi itu apa, Bu, ya? Menilai pengalaman yang sudah lalu yang mereka anak lakukan. Kamu pernah melakukan salah itu ya? Menurut kamu apa yang kamu lakukan itu benar atau salah? Jadi anak yang menentukan. Oh iya, saya. Kemudian anak dilatih untuk menghargai, untuk kita untuk bisa memotivasi anak, menghargai anak, ya, merefleksi kehidupan anak dengan nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan itu ya kejujuran, ya, kedisiplinan, tepat waktu, nilai kebajikan universal, keberanian, percaya diri dan lain sebagainya, dan motivasi intrinsik. Ini yang diharapkan ini. Ya, jadi motivasi itu muncul dari dalam murid-murid kita sendiri, sehingga yang diharapkan adalah terciptanya komunikasi yang hasil yang jangka panjang. Nah ini ada motivasi perilaku manusia. Motivasi itu semangat. Ya. Apa yang dilakukan oleh perilaku manusia itu? Nah di sini terdapat 3 motivasi manusia menurut Diana Gossen, yaitu 1, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini sering kita lihat di murid-murid kita, Bu, ya. Kenapa banyak murid yang disiplin, bager, gitu ya, datang tepat waktu, gitu ya, kemudian baju dimasukkan, atribut lengkap. Mungkin saja anak itu melakukan itu bukan karena muncul dari dalam diri. Mungkin saja dia untuk menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman. Begitu. Ya. Kita belum tahu ini budak kelihatannya itu rapi, bajunya atau lain sebagainya, gitu ya. Tutur katanya bagus dengan kita, begitu. Kemudian datang tepat waktu dan lain sebagainya. Lah kebaikan-kebaikan yang kita harapkan sebagai guru itu bisa tercantum. Ya, mungkin itu ada menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis ataupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan itu. Nah ini kan masih eksternal, mungkin menghindari hukuman. Ketika ada pandangan melewat buru-buru diasupkan kan gitu, atau ayah pah madadam gitu kan. Kalau di sekolah kita, ya dia berperilaku seperti itu mungkin ya karena satu ini ingin menghindari ketidaknyamanan atau ingin menghindari hukuman. Begitu. Anak mengerjakan tugas, ketika anak-anak sudah tugas dari ibu, udah Bu, ya mungkin asal mengerjakan, ya intinya adalah untuk menghindari ini ketidaknyamanan. Kalau tidak mengerjakan kan dipanggil, kamu nanti ke ruang ibu ya. Walaupun itu dicarikan, misalnya kok ibu Imaswin ini ukur, kenapa tuh kamu teh gini? Mungkin anak tidak merasa dihukum, tapi tidak nyaman, yakin. Anak itu tidak nyaman. Aduh, kemauannya deg-degan. Nah, ini harus 3 motivasi perilaku ini ya pasti akan muncul dalam diri kita, terutama di murid-murid kita. Yang kedua motivasinya adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah ini, seorang berperilaku untuk mendapatkan pujian, hadiah atau imbalan dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam berkelas mereka. Motivasi itu pun masih bersifat eksternal. Kadang anak kan seperti itu. Seperti ibu ini dipermasalahkan juga tentang ranking ya. Ini ranking di kelas itu sebetulnya itu
ada sebuah hukuman itu Bu, bukan penghargaan ya. Hakikatnya itu adalah sebuah hukuman. Nanti akan lebih jelas lagi tentang apa itu penghargaan, apa itu hukuman. Tapi motivasi manusia adalah kadang-kadang untuk mendapat penghargaan atau imbalan dan lain-lain. Kadang-kadang anak itu kerjain tugas karena ingin dipuji ku si ibu. Padila, kamu baik, kamu rajin ya, tepuk tangan untuk Padila kan gitu. Minimal itu adalah sebuah imbalan, walaupun tidak berbentuk materi. Tapi anak merasa bangga gitu kan dengan seperti itu. Dan nah itu salah satu motivasi kadang ya mungkin mayoritas di kita seperti itu, ingin diimbal, diberi imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kalau murid kita mungkin imbalan dari guru-gurunya. Ya, apakah ini baik atau tidak? Ya, kita kembali kepada diri kita. Tapi yang jelas menurut tadi Dian dosen bahwa ini adalah masih motivasinya motivasi eksternal. Ya, mereka datang tepat waktu. Kamu mah, nah si Anu tuh bagus jadi contoh bagi teman-teman kamu. Datangnya selalu tidak pernah terlambat. Oke, tepuk tangan buat Anu, gitu kan? Anak itu kan gimana, gitu kan kalau dipuji. Ini adalah sebuah motivasi yang kedua. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Orang melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan dihargai. Motivasi ini akan membuat orang punya disiplin positif karena motivasinya bersifat internal. Nah, ini yang terbaik menurut dosen. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Misalnya Ibu Irma itu selalu datang ke sekolah itu selalu tepat waktu. Kenapa? Karena saya ingin menghargai diri sendiri. Dan saya ingin menjadi teladan bagi siswa-siswa saya. Ya, mungkin seperti itu. Anak juga seperti itu. Kenapa kamu datang selalu pagi, Nak? Ya, saya tidak ingin dapat. Jadi, ya karena ini sudah tanggung jawab saya, Bu. Gitu ya. Muncul dari dalam dirinya gitu. Ini kan saya ingin menghargai diri sendiri gitu. Menghargai diri saya sendiri, Bu. Saya tidak mengharapkan apa-apa. Bukan karena ingin takut hukuman, bukan karena ingin mendapat penghargaan, tapi memang sudah kebiasaan-kebiasaan positif. Dan memang ini budaya positif ini Bu ya, tadi saya terlewat, bukan hanya di sekolah, harus ditanamkan di rumah. Awalnya itu rumah itu adalah keluarga, adalah tempat yang paling pertama dan paling utama untuk menerapkan budaya positif ini. Begitu. Pertama dan paling utama di rumah. Bagaimana anak diajarkan bangun pagi, bagaimana anak diajarkan untuk belajar mengerjakan tugas sesuai tepat waktu. Makanya dalam kegiatan ini saya diusahakan nanti ada kegiatan parenting orang tua. Ini berat juga nanti Bu pegelar ya. Kita ada kegiatan harus ada parenting, ya, pembelajaran parenting student, pembelajaran dengan orang tua siswa. Aduh, gimana? Tapi itu yang harus dilakukan gitu. Sehingga ada koneksi antara rumah dengan sekolah begitu. Ya, kita maju. Nah, ini kematian 3. Hukuman, penghargaan, dan restitusi. Seperti tadi sudah saya jelaskan, antara hukuman dan penghargaan itu adalah sebetulnya itu berbeda tipis lah, gitu ya. Jadi kita hukuman dulu ya, kita berbicara tentang hukuman dulu dengan konsekuensi. Kalau konsekuensi Ibu, Bapak, itu hubungannya dengan aturan sekolah, ya. Kita di kelas ada tata tertib sekolah, gitu kan. Jadi konsekuensi itu terencana dan sudah disepakati. Dilarang membawa handphone, dilarang membawa senjata tajam, memakai atribut yang lengkap. Banyak di kelas itu kan, itu konsekuensi. Sedangkan hukuman itu terencana, tidak terencana. Kadang-kadang anak gitu kan tiba-tiba kabur, balik lagi. Kadang-kadang hukumannya itu dadakan kan, udah kamu push up 100 kali kan gitu. Oke, kadang-kadang kan hukuman itu bisa berbentuk fisik, juga bisa berbentuk verbal dengan kata-kata gitu kan. Pakai gimana, mak bawa segala gitu kan. Nah, itu hukuman kadang-kadang tidak terencana. Kalau konsekuensi terencana dan sudah disepakati. Kamu tahu kan masuk jam sekolah kita? Tahu Pak, jam 7. Kenapa ini jam setengah 8 baru nyampe? Nah, itu juga hukuman, tapi hukumannya adalah konsekuensi dengan aturan yang sudah kita sepakati. Berbeda dengan hukuman yang sebelah sini ya, hukuman yang tidak terencana. Murid tidak tahu apa yang terjadi. Ini kalau dibuat dengan murid, dengan guru. Kadang-kadang kan di kelas kita suka ada kesepakatan kelas Bu ya. Yuk kita buat kesepakatan kelas dengan ibu misalnya ya. Karena lawan pelajaran ibu 5 menit can masuk, cicing di luar, diam di luar gitu kan. Itu kan kesepakatan kelas gitu kan.
Nah, konsekuensinya itu ketika kita Allah terus genep menit, nah udah kita konsekuensi diam di luar karena itu kesepakatan. Kalau ini murid itu tidak tahu ya apa yang terjadi gitu. Murid tidak tahu kebenaran, walau tidak ada kesepakatan kelas, udah kamu keluar aja, kamu mana tugasnya nggak keluar. Kalau kita udah ada kesepakatan kelas itu namanya konsekuensi. Nah ini murid diberikan berdasarkan data yang diukur gitu ya. Ini kalau ini kan hukuman itu murid tidak dilibatkan apa naon gitu, murid itu tidak. Kalau ini berdasarkan data yang diukur, misalnya anak nilainya teh ada kehadiran misalnya, iya terus karek saminggu ayeuna geus 3 kali ya budak alpa teh gitu. Oh konsekuensinya kan kalau dengan aturan kalau sebulan itu harus 3 kali, berarti kalau seminggu sudah hampir melebihi batas minimal. Nah itu ada konsekuensi apa misalnya? Atau ketika pembelajaran kita ini kamu tugas sudah 2 kali tidak mengerjakan, gimana nih? Kan konsekuensinya kalau 2 kali dengan ibu tidak mengerjakan, kamu harus membuat apa gitu, membuat clipping atau membuat karya ilmiah apa gitu kan, itu konsekuensinya ada. Kalau di sini tidak ada, hukuman itu sifatnya diledakan, maneh makana tugas ditengerjakan deh keluar nih, nah itu ya hukuman. Dan hal ini bersifat satu arah kan? Kalau ini guru TK budak, kalau ini kan guru selalu memonitor murid, dimonitor, oh ini tugasnya bagus, ini kehadirannya bagus, kehadirannya tepat waktu, dimonitor kalau konsekuensi itu. Nah, kalau hukuman itu bisa berupa fisik atau psikis, dihukum dengan fisik dan kata-kata. Kalau murid di sini sama hukuman, tapi murid dibuat tidak nyaman, begitu ya. Oh, misalnya kamu tidak melaksanakan tugasnya hari ini, konsekuensinya apa? Berarti kamu nanti istirahat, kamu jangan istirahat, kerjakan tugas ibu ya. Oh iya bu, akhirnya budak tidak nyaman dan mulai istirahat, mana akan mengerjakan. Walaupun itu bukan hukuman, guru itu memberikan pembelajaran, mindset kita deh, kena sina diajar, tuman, nah gitu mah, sina istirahat mengerjakan tugas. Memang anak tidak takut gitu ya, tuh kudu di push up tuh kudu di mersihan rese atau dengan mula kata-kata. Pokoknya ibu tidak mau tahu tugas kamu harus beres hari ini. Konsekuensinya apa? Aku bang, ya bu, pokoknya saya mengerjakan istirahat, saya tidak akan istirahat bu mengerjakan. Oh iya bagus, silakan, itu konsekuensi kamu dengan aturan yang sudah dibuat dengan ibu seperti itu. Cuman anak tetap aja tidak nyaman. Ya. Nah ini kalau ini dihukum oleh penghargaan. Menurut Alfikon, penghargaan itu pada hakikatnya adalah menghukum. Ya. Ya, seperti tadi gitu ya, ada ranking 1 pas pengumuman itu rapor, ranking 2, ranking 3. Mungkin secara logika kita bermain nggak apa-apa, mungkin ya kita penghargaan reward untuk anak yang memang punya kemauan, punya dedikasi, nilainya bagus, pengetahuannya bagus, absennya bagus, ya ranking 1. Mudah-mudahan jadi motivasi untuk anak-anak yang tidak ranking atau memang ranking paling bawah. Padahal itu menurut Kon gitu ya, itu adalah sebuah menghukum. Karena apa? Itu untuk jangka pendek, tidak untuk jangka panjang. Ya. Hanya untuk pada saat itu. Ya. Kemudian juga penghargaannya itu tidak efektif. Tidak efektifnya itu maksudnya bahwa nanti anak-anak yang tidak ranking itu akan semakin malas. Tidak ada motivasi. Bayar si eta bayar ranking. Itunya ream orang mah gitu. Jadi tidak efektif, penghargaan itu hanya untuk segelintir orang. Tapi kebanyakan kan, biasanya di pasian penghargaan, hadiah ranking sebarang. Komika pungkurnya, ayo harus rada jarang. 1, 2, 3. Sedangkan murid ada 40. Berarti 37 itu merasa, si ibu maksudnya, pilih kasih. Gitu. Itu sebetulnya secara psikologis akan mengganggu jiwa anak. Gitu. Menurut Kon, ini ahli psikologi anak juga, hakikatnya menghukum. Penghargaan juga akan merusak hubungan. Bisa aja anak yang rankingnya bawah nanti iri ke anak yang saya menolong-olo, usah di baturan saya kan aing bisa menang piala, menang buku, menang kantong. Akhirnya kadang-kadang merusak hubungan antar satu anak dengan anak yang lain. Begitu jadi pemilikan. Kadang-kadang yang punya penghargaan juga merasa diri sombong. Aing atau yang hiji kan gitu. Oh, saya ini kan orang hebat, saya orang aneh. Yang lain kan saya tanya sombong lah, tunggu diri saya sombong atau tunggu diri saya mah jelema bodoh. Itu kan bisa merusak hubungan pertemanan. Secara tidak sengaja atau kita sadari pasti anak seperti itu. Mungkin kita tidak tahu.
Juga penghargaan mengurangi ketepatan. Ya. Ketika anak diberi penghargaan, oke, bagus. Tapi suatu saat guru tetap memberi penghargaan, hiji waktu ibu sekarang tidak akan memberi penghargaan ya. Mulai hari ini ke depan bapak ibu tidak menghargai kamu walaupun yang paling bagus. Udah anak turun levelnya nanti ketepatannya. Dapat penghargaan iya. Hadiah iya. Keun we saka inget ngerjakeun gitu. Nah, seperti itu. Jadi memang jangkanya jangka pendek. Dan penghargaan itu juga menghukum. Menghukum siapa? Menghukum anak-anak yang tidak mendapat penghargaan. Secara langsung kita menghukum bahwa anak eta teh budak eta mah bodoh ieu, nya bodoh, nya kedul, nya bedegong dan lain sebagainya. Itu penghukuman yang sadar atau tidak sadar itu akan mengganggu hubungan kita. Ya, baik penghargaan penghukuman merupakan cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran sesungguhnya. Tindakan memberikan penghargaan nilainya sama dengan menghukum seseorang. Restitusi menjadi sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Nah, ini ada pendekatan restitusi ya, yang sedang digalakkan oleh sekolah pemerintah dan pemerintah adalah kegiatan restitusi, yaitu peningkatan disiplin positif. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Menurut dosen 2004. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah, mencari solusi sendiri, dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini menurut Selson Gosen. Nah, ini restitusi itu bukan menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan. Pokoknya kamu tugas dikerjakan, besok kamu harus mengerjakan. Itu harus menebus kesalahan. Tapi bagaimana anak belajar dari kesalahan? Kamu kemarin nggak mengerjakan tugas ya? Menurut kamu benar atau salah? Menurut kamu melanggar keyakinan kelas kita? Ya Pak, Bu, saya melanggar keyakinan kelas. Saya merasa bersalah. Saya akan lebih baik. Jadi anak yang mengungkapkan perasaannya. Restitusi memperbaiki hubungan tadi ya. Kalau ada hubungan-hubungan yang kurang baik, restitusi itu tawaran bukan paksaan, ditawarkan kepada anak gitu. Terus kamu maunya seperti apa sih nanti menurut sesuai dengan keyakinan yang telah kita buat, keyakinan oh ya Bu, saya akan menghargai teman, saya akan menghargai misalnya dia pernah membuli gitu temannya, ya Bu, saya salah, saya melanggar keyakinan kelas kita yaitu tidak menghargai orang lain. Oke, kira-kira kapan kamu bisa melakukannya? Ya Pak, Bu, besok saya insya Allah mulai ingin menghargai orang lain. Begitu ya, seperti itu. Kemudian restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam diri, menuntun. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi itu menguatkan. Restitusi fokus pada solusi. Dan restitusi itu mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompok. Kadang-kadang anak yang kan ketika sudah ada pembulian itu memisahkan diri. Nah, kita berikan kegiatan, nanti di akhir ada sebuah video ya, video restitusi yang sudah saya buat, mungkin bisa jadi inspirasi atau ya sedikit lah gitu ya tentang restitusi ini. Ya Bu, ini materinya masih banyak, kita dipercepat ya. Nah, ini tentang keyakinan. Keyakinan itu nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Ya, menurut dosen. Suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Ini materi ini awal dari membuat keyakinan kelas. Ya, kalau ibu bapak selama ini selalu membuat kesepakatan kelas, kalau guru gitu atau wali kelas, kalau di sini adalah sebuah keyakinan kelas yang dibuat itu. Nah, ini keyakinan kelas itu bersifat abstrak daripada peraturan ya yang lebih rinci dan konkret. Jadi keyakinan kelas itu berisap pernyataan universal. Tapi ada contohnya Bu ya di sini. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Tidak istilah. Jadi keyakinan kelasnya tidak seperti ini Bu, tidak seperti peraturan sekolah. Dilarang gitu kan. Kalau keyakinan itu harus positif. Misalnya dilarang membawa HP. Jadi kata-katanya apa Bu? HP mengganggu kegiatan pembelajaran. Atau jangan terlambat misalnya, datanglah tepat waktu, dilarang membuang sampah sembarangan. Kata-katanya nanti ditempel di dinding, keyakinan kelas itu dirubah jadi apa? Buanglah sampah buanglah mantan pada tempatnya ya, begitu. Keyakinan kelas
itu hendaknya tidak terlalu banyak seketika Bu, tapi yang bersifat universal, bagaimana hubungan dengan belajar, bagaimana menghormati orang lain, bagaimana tentang jujur, ya, bagaimana tentang tepat waktu dan lain sebagainya. Keyakinan kelas lainnya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut, ya, yang real aja di tempat kita, yang real di kelas kita, di tempat kita, gitu. Yang jangan terlalu jauh. Semua warga sekolah hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Nanti anak curah pendapat Bu, pakai sticky note, bagikan. So, kira-kira hidup hayang kumaha ya di kelas kita itu keyakinan kelasnya. Nulis nanti ditempel, ya, nempel. Sudah ditempel semua, kita rangkum. Oh ini mah sama nih dengan ini. Kita buat katanya yang ini misalnya. Dilarang ngebully, dilarang mengambil barang orang lain, ya katanya jadi menghargai orang dan barangnya gitu, atau menghargai orang lain beserta barang yang dipunyainya. Satu kata aja berbuat sebuah kata-kata seperti itu, ya. Bersedia menjawab kembali ini, ya, berkali membuat keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat, bersedia menjawab kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu, terus ditinjau tiap waktu Bu, mungkin sebulan sekali. Anak-anak kira-kira keyakinan kelas kita ada yang perlu dirubah enggak? Oh iya Bu, sekarang banyak kejadian ini di kelas, tambahin gitu, tadi kurangin gitu, ya, bisa seperti itu. Nah ini prosedurnya, ya. Kemudian di kelas bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas, mencatat semua masukan-masukan para murid di papan tulis atau di kertas besar, ya, ukuran poster, ya. Susunlah keyakinan kelas sesuai dengan prosedur pembentukan keyakinan kelas. Tinjau kembali daftar curah pendapatnya sudah dicatat ke anak-anak, tinjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama. Setelah itu keyakinan kelas dibuat, maka semua warga sekolah menyetujuinya dengan menandatangani. Sadaya nang tangan baru praktek. Oke, ini keyakinan kelas sudah kita tanda tangani. Setuju anak-anak? Setuju Bu, ya. Nah, suatu saat anak melanggar, ya, dengan kegiatan nanti segitiga restitusi nanti yang akan kita bahas, anak kembalikan kepada keyakinan kelas. Kira-kira kamu berbuat salah itu sudah melanggar keyakinan kelas tidak? Iya Bu. Nah, apa keyakinan kelas yang kamu langgar? Saya melanggar tidak menghormati barang milik orang lain karena mungkin dia mengambil pulpen sampai hilang misalnya. Ada aduan begitu, ya. Jadi kata-katanya itu yang universal aja gitu, tidak terlalu konkret gitu, ya. Nah, seperti ini contoh-contoh keyakinan kelas. Setiap anggota kelas perlu belajar, setiap anggota kelas perlu senang. Gitu. Misalnya ada anak sedang duduk, baturan tadi ya, jadi anaknya nggak tenang gitu, nyamurung ya. Kamu udah melanggar ya. Ini ya. Ini contoh-contohnya. Misalnya kita buat sebuah hormat bekerja. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Jadi ini lebih universal. Jadi kita tidak terlalu banyak gitu. Dilarang mencontek, dilarang mengambil barang orang lain. Tapi nanti kembalikan kepada keyakinan ini. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu sama dengan lain. Misalnya anak yang dikucilkan gara-gara si anu provokator kenapa gitu. Kamu sudah melanggar, ya Bu, Pak, saya sudah tidak peduli dengan saya dengan yang lain. Seperti itu, ya. Ini sama juga. Ini contoh-contohnya keyakinan kelas. 5 kebutuhan dasar manusia itu, ya, ada 5 kebutuhan dasar manusia dan perjalanannya penurunan dan kompleksitas. Kita langsung ke sini aja. Ini 5 kebutuhan dasar manusia. Bertahan hidup, ya, survival, kemudian cinta kasih diterima, love, kemudian power, penguasaan, fun, kesenangan, freedom, kebebasan. Ini ada semua di dalam diri anak. Ada semua dalam diri anak. Ya, ketika anak misalnya di kelas itu babaledogan gitu, wah, kertas, naon, sapu. Sebetulnya anak itu sedang memenuhi kebutuhan dasarnya. Apa kesenangan kebutuhan dasarnya apa, Bu? Ya, betul, ini ada sebuah kesenangan. Tapi apakah kesenangan itu baik atau tidak? Kita panggil, Ibu tidak menyalahkan kamu sudah mengungkapkan kesenangan kamu. Tapi apa yang ada yang lebih baik? Tidak. Kembalikan lagi. Oh iya Bu, maaf, saya ini gini. Saya sudah melanggar keyakinan kelas kita Bu. Atau kebebasan. Nah, budak mau kalah labor, gitu ya. Anak yang sering kabur, kabur panggil. Itu sebenarnya anak sedang mengungkapkan kebutuhan dasarnya, yaitu ingin kebebasan. Tapi kita panggil, ada nggak cara lainnya? Jang, kaset, neng, gelis untuk mengungkapkan kebebasan kamu tidak seperti ini, gitu kan? Penguasaan, pengjagona di kelas itu, kabatur teh menguasai gitu, ngabuli naon segala rupa. Itu dia sedang mengekspresikan jiwa
penguasaannya kepada orang lain. Kita tidak bisa menyalahkan, itu ekspresi mereka. Tidak semua orang sama, begitu. Ya, tapi kita bisa mengarahkan dengan restitusi yang tadi. Nanti kita ada di situ ya, restitusi. Kemudian juga ada cinta kasih, ada anak murung, muyung gitu ya, minder gitu. Mungkin dia ingin kasih sayang dari kita, ingin perhatian. Cek bahasa orang mah caper, nggak disalahkan, jangan disalahkan. Begitu, karena anaknya karakter dia sedang melakukan itu, ingin disayang oleh gurunya, ingin diperhatikan, ingin ditanya kunaon neng muyung wae siga hayam nu ka tetelo misalnya. Ibu aku abi teh, jadi ingin perhatian. Seperti kemarin Bu Epi bilang ada anak yang ngamuk-ngamuk ya, Bu Epi, ya itu dia sedang mengungkapkan ingin dikasih disayang. Minggu kemarin Bu Epi cerita pernah begini, itu Bu nggak bisa disalahkan. Mungkin anak sedang butuh, ingin diterima, dicintai dan dikasih sayang. Ini adalah 5 kebutuhan dasar yang tidak bisa kita elakkan dalam diri kita maupun dari diri anak. Lanjut Bu, ini posisi kontrol dulu. Ada 5 posisi kontrol. Posisi penghukum, seorang penghukum bisa menggunakan hukum fisik verbal. Ini ya, awas, kamu selalu saja salah. Ini kan posisi guru selalu ada yang itu. Kamu selalu salah aja, datang kesiangan, tuh bos. Ini posisinya penghukum, guru sebagai penghukum. Selalu terakhir kamu tugas itu yang punya kan. Nah, ini bahasa-bahasa seperti itu, ya, yang dapat menekan murid lebih dalam lagi. Guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata seperti ini kata-katanya. Pembuat orang merasa bersalah posisi guru. Seperti tadi saya bilang, posisi ini biasanya guru akan bersuara lembut. Membuat orang merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, rendah diri. Nah, kenapa tuh lembut gitunya? Gitu. Jadi anaknya, kenapa? Ya Bu, saya merasa bersalah, saya dosa. Wah, jadi anaknya nilai-nilai kebaikan itu dia gagal gitu kan. Nah, kata-kata yang keluar dengan lembut seperti, Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali sih Bapak harus beritahu kamu, Nak? Gitu kan? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu bahwa kamu berbuat begini? Itu kadang-kadang kan membuat orang bersalah guru itu ya. Saya juga sering gitu Bu, memang. Nah ini sebagai introspeksi bagi saya, bukan buat ibu bagi saya. Bagi saya sebagai guru BK ini banyak berbuat seperti ini, menghukum sering, jujur aja, membuat merasa orang bersalah sering, ya. Nah ini sebuah pencerahan bagi saya, jujur aja. Yang ketiga sebagai teman. Ada yang sebagai teman guru itu kan, guru posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap upaya mengontrol murid dengan persuasi, ya. Pada guru bisa negatif, positif di sini berupa hubungan baik. Kata-katanya apa? Ayolah, Nak, bantu Bapak yuk, gitu. Sambil tersenyum itu kan sebagai teman. Kemudian, ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini sama kamu, masa kamu gitu? Mulang tambah kalau Bapak gitu dari ilmu itu kan sudah kalau baturan gitu, ayo. Gitu maneh teh ka urang teh itu kan baturan sakitunya. Jadi posisi guru itu sebagai teman. Ayo, ya sudah kali ini tidak apa-apa. Nanti Ibu bereskan ya. Ini bahasa kata-kata seperti ini adalah kata-kata sebagai teman. Kemudian sebagai pemantau. Kalau pemantau nanti dikaitkannya dengan aturan, Bu. Mengawasi ya. Jadi kata-katanya itu ya peraturannya apa? Tahu kamu peraturannya? Jam sekolah masuk jam berapa? Ya Bu, Pak tahu jam 7. Jadi anak itu dipantau, diselaraskan dengan aturan tata tertib yang ada di sekolah, memonitor gitu ya, dan ya menggunakan sanksi lah dengan konsekuensi tadi saya sudah jelaskan. Ya kita harus memisahkannya dengan konsekuensi hubungannya. Nah ini yang terbaik menurut apa yang saya dapatkan dari pembelajaran ini adalah sebagai manajer, posisi terakhir manajer. Posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Dengan demikian ya. Nah, apa sih yang sudah kita yakini di kelas kita? Kembali ke keyakinan kelas. Apa kamu meyakininya dengan keyakinan? Kemudian jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Ini kata-kata yang keluar ketika kita berposisi sebagai manajer. Apa sih rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Jadi anak yang bercerita gitu. Yang orang mau kecebok, kebanyakan gitu sekarang kalau mematahannya. Anak cicing, kita yang mengalang gitu. Sekarang anak yang suruh untuk mengeluarkan secara intrinsiknya
Apa sih rencana kamu untuk mulai ini? Ya Bu, nanti saya akan nanti di video saya ada sebuah video nanti hubungannya dengan Ibu Ani matematika ya. Nah ini kata-katanya ya. Ini yang tadi penghukum, pemantau, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau dan manajer Bu ya. Nanti bisa dipelajari lagi lah biar sedikit cepat. Nah ini posisi yang paling ideal ini adalah guru melakukan sesuatu dengan murid, guru membimbing murid untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya serta mempertanggungjawabkan perilakunya. Guru sebagai manajer menggunakan pendekatan restitusi sehingga murid menjadi manajer bagi dirinya sendiri yang akan membentuk identitas positif bagi dirinya. Ya. Nah ini segitiga restitusi. Ini yang paling penting nanti yang sudah saya praktekkan kemarin ya dengan siswa. Jadi segitiga restitusi segitiga, ada segitiga dasar, ada berdiri kiri, ya ada diagonal kiri, diagonal kanan. Nah ini yang paling pertama ini menstabilkan identitas dulu. Ketika kita manggil anak dengan menggunakan segitiga restitusi, yang pertama adalah stabilkan dulu identitas anak. Apa yang menstabilkan? Jadi anak itu ketika dipanggil itu tidak langsung dicarikan karena inti, tapi kata-katanya, maaf ya, Bapak manggil ke sini itu bukan untuk menyalahkan kamu. Ya, setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan, gitu ya. Siapa sih orang yang tidak kesalahan? Bapak tidak menyalahkan kamu, tapi ingin mencari solusi dari permasalahan yang sudah kamu buat. Jadi anak itu langsung kan identitas nanti, gini nanti amat siapa teh, si ibu teh gini kalau kak. Jadi didasarkan dari yang lain. Semua manusia itu tidak ada yang pernah salah. Oh anak tuh, jendela, gitu. Identitasnya kembali stabilkan dulu. Yang tadinya anak sudah stabil, identitasnya stabilkan dulu. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini, misalnya gitu ya. Enggak, kamu bukan satu-satunya. Yang bolos itu dari dulu udah banyak. Tenang aja, gak usah takut. Kamu bukan satu-satunya, ya. Kita cari solusinya, nak. Ya yang kedua, setelah anak stabil, baru kita ke validasi tindakan yang salah. Tanya, divalidkan kesalahannya. Kira-kira kenapa sih kamu bolos? Tanya alasannya apa. Kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan ini. Ada kaca yang lebih baik ya? Kalau kamu main-main, lempar-lempar gitu, ada yang lebih baik ya untuk mengungkapkan kesenangan kamu. Ini kan validasi tindakan salah. Divalidasi tindakan yang salah. Oh iya Bu, saya salah. Ada Bu caranya ya. Kita bermain voli, lempar-lemparan di lapang voli, pakai tangan, voli ya namanya. Yang terakhir ini keyakinan kelas. Ini menanyakan keyakinan yang terakhir. Kira-kira keyakinan kelas apa yang kamu langgar dari kegiatan? Oh iya Bu, saya melanggar keyakinan kelas telah mengganggu ketentraman orang lain, mengganggu kehidupan orang lain. Kamu ingin menjadi orang seperti apa sih? Ya tentunya saya ingin menjadi orang yang bisa menghargai orang lain Bu. Saya ingin menjadi orang yang jujur Bu, taat, amanat dengan orang tua dan guru seperti itu. Ini segitiga restitusi seperti ini ya posisinya. Nah ini langkah-langkahnya adalah menstabilkan identitas yang baru saya jelaskan. Yang kedua ada pemvalidasi tindakan yang salah. Ini konsepnya. Padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari itu. Gitu, kan? Kata-katanya seperti itu. Kemudian langkah yang ketiga adalah keyakinan. Kira-kira apa sih yang telah kita sepakati? Kamu mau gak jadi orang seperti? Mau jadi seperti apa? Kapan sih kamu mau jadi orang seperti itu? Gitu. Kapan kamu mau minta maaf misalnya? Seperti itu. Nah ini kesimpulannya bahwa budaya positif akan menimbulkan rasa aman dan nyaman pada murid dalam proses pembelajaran. Budaya positif juga mampu mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid menjadi lebih mandiri serta bertanggung jawab. Ya, ini kesimpulan dari materi budaya positif sekarang ya. Nah ini posisi saya kemarin sedang praktek segitiga restitusi. Kita sebentar Bu ya, kita lihat video sebentar. Nah, ini adalah praktek dari segitiga restitusi yang barusan kita jelaskan ya. Ini tugas yang demonstrasi kontekstual fokus kemarin ya. Karena ini alhamdulillah sehat ya. Gimana? Gugup, kenapa kayak tidak salah? Kenapa? Oh,
Kira-kira Pak Dila tahu nggak kesalahannya dipanggil oleh Bapak ke KPK? Enggak Pak. Enggak. Terus gini, Bapak ada informasi dari wali kelas kamu, dari teman kamu, bahwa kamu kemarin di sekolah katanya. Kenapa? Iya Pak, sakit Pak, kemarin kirim surat Pak, titipin ke teman saya. Ya, saya juga dapat informasi surat kita, tapi yang jadi masalah begini. Saya juga dapat informasi dari teman kamu bahwa kamu kemarin kelihatan memakai seragam, berangkat dari rumah, ya, tapi ternyata di sekolah nggak ada. Coba gini ya, katakan yang sebenarnya ke Bapak tidak akan Nah ini, mencari kesalahan kamu. nah ini. Bapak ingin kita bersama-sama mencari solusi dari permasalahan yang ada di kampus sebenarnya ada. Mana coba cerita? Ya Pak, maaf sebelumnya. Sebenarnya saya bolos dan membuat surat keterangan palsu. Kan palsu ya? Ya Pak. Kenapa bisa kamu membuat surat keterangan palsu begitu? Saya tidak mengerjakan tugas matematika Pak, bagaimana Ibu Ani. Itu kesalahan kita. Kamu tahu nggak? Kamu sekarang sedang dalam masalah. Pak tahu Pak. Tahu ya? Nah ini validasi tindakan yang salah. Bapak ingin tanya, kenapa kamu nggak mau nyanyi terus, Bu Ani? Saya keasikan main Pak, tugas keluarga ini kelupaan. Apakah ada cara lain kamu supaya tidak dimarahi Bu Ani, kamu bisa mengerjakan tugas tanpa harus bolos dan membuat surat palsu? Cara lain? Enggak Pak, saya ada pikiran. Kiranya kamu kayak dengan rasa takut, panik gitu ya, panik ya. Kemudian kita kan sudah membuat kesepakatan di kelas kita ya di belakang. Kamu tahu nggak? Kamu melanggar kesepakatan kita. Ya Pak, saya menganggap. Benar ya. Sadar ya. Terus kesepakatan apa? Kira-kira yang telah kamu melanggar di kelas? Saya tidak jujur Pak, tidak amanah dengan kepercayaan orang tua dan guru. Itu sadar ya, kamu tidak amanah, tidak jujur. Terus pengen tanya pada kamu, apa yang kamu ingin perbuat dengan kamu melanggar kesepakatan kita ini? Saya akan minta maaf ke Bu Ani dan tidak akan mengulangi lagi. Ulang lagi, gitu ya. Apa kira-kira nih? Hari ini juga Pak, saya akan mengulangi dan minta maaf dan tidak akan mengulangi. Ini ya, sekarang ya. Kamu masalah kamu tidak berkepanjangan, selesai, oke? Oke, terima kasih. Kamu sudah bisa bekerjasama dengan Bapak. Dalam ini, mudah-mudahan kedepannya kamu lebih baik, ya, dan bisa belajar sungguh-sungguh meraih masa depan kamu ya. Jangan lagi bolos, apalagi membuat suatu kampus, oke? Oke, sekarang kalian kamu kembali lagi ke kelas kamu ya. Terima kasih ya. Ya. Waalaikumsalam. Ya ini mungkin Bu ya, sederhana apa yang saya buat segitiga restitusi. Sebetulnya banyak sih yang bisa jadi referensi, ya bisa jadi referensi bagi kita tentang segitiga restitusi ini. Tapi ini adalah bagian dari tugas saya tugas yang minggu kemarin yang bisa saya sampaikan seperti ini. Baik Bapak Ibu, mungkin materi sudah selesai. Ada pertanyaan sebelum kita tutup? Oh ya, mangga Bu Imas. Maaf Pak, boleh bertanya ya Pak ya? Ya silakan Bu. Tentang materi keempat, tentang keyakinan kelas ya Pak ya? Ya. Jika keyakinan kelas itu setelah dievaluasi bagus, Ya. ya bagus hasilnya, apakah keyakinan kelas itu bisa dibuat secara Ya. luas ya? Ya. Maaf Pak ya. Ulang lagi ya. Tentang materi 4 tentang keyakinan kelas. Jika setelah dievaluasi keyakinan kelas itu hasilnya bagus, apakah keyakinan kelas itu bisa dibuat menjadi keyakinan sekolah secara luas? Oh. Gimana Pak? Oke. Baik Bu, terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Imas Winwin atas pertanyaannya. Beliau menanyakan tentang bagaimana sih keyakinan kelas kalau memang sudah terbukti gitu keberhasilannya, baiknya bisa dibuat menjadi sebuah keyakinan sekolah.
Kenapa tidak, Bu? Bisa, Bu. Bisa ya. Bisa, tapi kita mungkin kayak keyakinan kelas itu berbeda-beda, Bu ya. Sesuai dengan wali kelas atau gurunya. Kenapa tidak nanti kita tampung semua keyakinan kelas itu yang terbaik, semua bukan yang terbaik, semua pasti baik, tapi kita kerucutkan lagi. Setiap kelas mungkin ada maksud yang sama, ya. Intinya bahwa oh ini maksudnya kayaknya ke disiplin waktu, gitu. Digabung-gabungkan, Bu. Mungkin juga bisa masuk ke misalnya menghargai orang lain. Mungkin di kelas lain kata-katanya berbeda, tapi itu bisa ditekan menjadi sebuah kata atau kalimat yang menjadi sebuah kebijakan kata-kata yang universal, kebijakan-kebijakan universal. Jadi nanti mengerucut menjadi sebuah keyakinan sekolah yang bisa menjadi dasar bagi sekolah untuk diterapkan kepada seluruh siswa yang di sekolah ini. Gitu, Bu. Dan nanti itu malahan bisa menjadi sebuah catatan untuk membuat sebuah visi dan prakarsa perubahan. Visi sekolah bisa diambil dari keyakinan kelas dan keyakinan sekolah. Itu bisa menjadi poin ya. Untuk karena yang mana visi kan harus selalu berubah, Bu ya. Visi itu jangan stagnan, ada yang 10 tahun visi nggak dibuat, harus dibuat sesuai dengan perkembangan murid. Ya, murid membuat keyakinan kelas setiap ada kebaikan itu menjadi nilai positif bagi kita. Kenapa tidak, Bu, nantinya? Ya, betul. Ya. Berarti semua kelas itu bakal sama. Ya. Pasti, Pasti, karena ini universal kan bahasanya. Kalaupun ada perbedaan mungkin dari redaksi kalimatnya, Bu, intinya pasti sama. Itu akan menjadi sebuah keyakinan sekolah mengganti tata tertib atau peraturan-peraturan yang notabene sudah mendoktrin ya lebih ke negatif semua kata-katanya itu. Kita buat menjadi hal-hal yang positif dan mudah-mudahan menjadi aura positif bagi sekolah. Budaya positif, aura positif dan menghasilkan sesuatu yang luar biasa bagi sekolah kita. Itu mungkin Bu ya, karena waktu ya sudah memasuki waktu asar. Cukup, Bu ya? Tidak ada pertanyaan lagi, Pak Budi? Ya? Ada? Oh, silakan Pak Budihan. Siap. Mengenai keyakinan kelas, karena kita ini di tingkat sekolah menengah pertama, bidang studi. Iya. Siapakah yang berkewajiban membuat keyakinan kelas tersebut? Apakah guru dan studi atau wali kelas? Ya. Itu. Ya. Baik. Cukup. Ya. Ya Pak, untuk yang saya pahami selama ini, sampai saat ini, yang membuat keyakinan kelas adalah wali kelas. Ya, wali kelas. Ya, kalau guru bakal terlalu banyak, tembok itu akan penuh dan murid akan menjadi kebingungan. Malah yang seharusnya lebih efektif, lebih sedikit, malah makin banyak. Makanya yang saya pahami sampai saat ini, bagus ya, bahwa keyakinan itu dibuat oleh wali kelas. Dan nanti ditempel tuh di tembok pakai karton yang indah, dibagus. Itu menjadi sebuah acuan ketika anak melakukan sebuah hal-hal yang permasalahan, bisa kembalikan ke sana. Kebajikan-kebajikan universal yang kita buat. Itu dan bisa menjadi patokan dari guru-guru yang lain juga. Ya. Kalau keyakinan kelas dilanggar, konsekuensinya juga dibuat bersama gitu Pak. Karena konsekuensi jika ini dilanggar, konsekuensinya apa gitu. Ya, kalau konsekuensinya kan sudah ada. Ya, apa dibuat bersama gitu. Ya, dibuat bersama dengan anak-anak begitu apa. Tapi mungkin yang lebih mendidik Bu, ya, lebih mendidik konsekuensinya begitu. Siapa ini? Abu Tuti dulu, mangga. Aku kan penasaran mainan. Nanti kalau berkaitan dengan mata pelajaran mungkin yang ada bukan kesepakatan bukan keyakinan kelas tapi kontrak belajar. Kontrak belajar, betul. Kemudian yang menjadi penasaran saya berkaitan dengan tadi ada dari beberapa saya lupakan bahwa kita jangan memponis siswa misalnya si A bersalah, si B bersalah, jadi si anak itu tidak boleh misalnya merasa bersalah dari apa yang dia lakukan, tidak boleh anak itu bersalah. Bagaimana kalau misalnya apalagi misalnya di usia SMP kemudian dalam konsep bahwa misalnya
sesuatu yang salah kalau misalnya dilaksanakan atau misalnya banyak orang yang melakukan kesalahan tersebut itu menjadi sebuah kebenaran seperti itu kan. Ya. Itu Konsep seperti itu kan sudah biasa, misalnya anak misalnya yang melanggar sudah ada tata sekolah misalnya, tapi karena ada konsep seperti itu misalnya yang satu orang misalnya, tapi kalau misalnya semua banyak siswa yang melanggar, kadang-kadang menjadi sebuah kebenaran, kesalahan sebuah kesalahan bisa menjadi sebuah kebenaran kalau misalnya kesalahan tersebut dilaksanakan secara kelompok, secara mayoritas seperti itu. Itu sudah biasa. Nah, bagaimana kalau misalnya konsep tersebut di anak misalnya sudah ada seperti itu, bahwa misalnya kalau misalnya ini semua kita sudah tahu bahwa itu salah, tapi karena semua orang melakukan kesalahan tersebut, jadi menganggap bahwa itu adalah sebuah kebenaran, padahal itu sebuah kesalahan. Bagaimana konsep tadi dengan ketika kita tidak boleh memberikan suatu kesalahan atau tidak merasa salah, supaya misalnya anak kita bisa memberitahu bahwa itu perbuatannya salah, tapi mereka tidak merasa bahwa dirinya itu tidak merasa down kalau ketika kita ponis dia bersalah seperti itu, Pak. Bagaimana tadi? Ya, jadi posisi kontrol gurunya di situ adalah sebagai pembuat rasa salah gitu Bu ya. Jadi anak itu merasa bersalah, tapi anak tidak menjadi secara psikologi psikisnya tidak terganggu gitu ya. Ya seperti tadi Bu, dengan segitiga restitusi, distabilkan dulu identitasnya Bu. Jadi anak itu tidak tahu bahwa itu salah. Anak itu tidak tahu salah. Iya. Oh. Dari konsep tadi misalnya dari sebuah kesalahan, kalau dilakukan secara kelompok itu bisa menjadi sebuah kebenaran. Anak melakukan seperti itu, anak tidak tahu bahwa itu suatu hal yang salah. Ya, ya kita dekati bisa dengan restitusi juga. Kita dekati, kemudian, nah kenapa kamu? Ya pada orang lain juga sama. Kalau saya sih merasa tidak salah. Oke, Bapak manggil ke sini bukan untuk menyalahkan kamu sebetulnya ya. Tapi Bapak kita ingin ngobrol. Sebetulnya apa sih yang terjadi? Ya kita kalau kamu tadi sudah bercerita, kita cari solusi sih kenapa ini gitu ya. Jadi anak juga pasti secara identitasnya itu tidak stabil. Kok saya dipanggil padahal saya tidak salah kan gitu ya. Ya kita stabilkan dulu, tenang aja karena Bapak manggil kamu bukan untuk memvonis kamu salah atau tidak, tapi Bapak ingin ngobrol tentang apa yang dilakukan kamu itu menurut kamu kira-kira benar atau salah, atau dengan kelompok kamu. Oh iya Pak, gini. Nah, langsung kita ke validasi tindakan yang salah. Kira-kira menurut kamu apa alasannya kamu berbuat seperti itu? Dia cerita panjang gitu. Memang menurut kamu itu benar? Iya Pak, menurut kelompok saya juga, teman-teman saya benar. Terus kira-kira ada cara lain nggak untuk mengekspresikan seperti itu? Ada sih Pak, sebetulnya anu. Nah gitu. Ya, jadi anak itu betul-betul diarahkan dari mulai menstabilkan identitas, anak merasa tenang. Oh, sepertinya apa yang saya lakukan itu salah, gitu ya. Mungkin ibu banyak itu saya salah. Kemudian kita tanya lagi, kira-kira kenapa kamu berbuat seperti itu? Oh Bu, dan saya mah nurutan si anu, gini gitu. Nah sebenarnya ya, kemudian kita secara tersebut kita jelaskan juga. Nah sebetulnya itu melanggar kebajikan universal. Kita kan sudah punya keyakinan kelas. Kira-kira menurut kamu ini kesalahan kamu itu masuk ke mana kebajikannya? Oh kira-kira ini mengganggu orang lain Bu misalnya, atau tidak menghormati hak orang lain. Misalnya kan ada kita juga sekarang pakai sepatu putih, ya nggak sepatu hitam. Rasa anak batur malah rake gitu. Jadi merasa tidak bersalah. Ya kita jelaskan seperti itu. Ada cara lain nggak kamu untuk mengekspresikan kemodisan kamu dengan tidak bersepatu putih, bisa dengan mengikuti aturan sekolah? Oh ya, mungkin saya bisa pakai sepatu tapi tidak mereknya merek NB, tapi bisa sepatu stiker yang warna hitam, mungkin kan bisa gitu. Setidaknya kan kamu tidak bisa menghargai orang lain, menghargai teman kamu kan semua hitam, tapi kok kamu beberapa orang kelas ini kok
Bisa nggak? Kamu sudah melanggar keyakinan kita. Ya Pak, selalu saya salah. Saya tidak menghargai orang lain. Saya tidak menghormati orang. Saya tidak menghargai kebersamaan. Saya tidak menghargai keseragaman, kesederhanaan. Pakai sepatunya misalnya bodas sate, wah gitunya modis seperti itu. Seperti itu mungkin Bu dari saya sementara. Mudah-mudahan tidak puas. Oh iya, waktunya sudah habis. Ya. Oh mohon maaf ya. Kita di belakang saja nanti kalau ada urusan dengan saya. Baik Bapak Ibu semua, Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, itu yang saya sampaikan. Mohon maaf, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya khusus bagi diri saya, umumnya bagi Ibu Bapak. Mohon maaf juga jika ada salah-salah kata ya atau materi yang tidak mengerti, mungkin itu dari kebodohan saya, kekurangan saya, benarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana yang sudah memberikan kita ilmu sharing ilmu atas apa yang sudah didapatkannya selama pembelajaran kurang lebih 2 bulan terakhir di pendidikan benar-benar sedikit sebenarnya menjadikan kita termotivasi paham dulu ya, paham dan akhirnya kita termotivasi untuk menerapkan apa yang menjadi materi kita ini mengenai budaya positif di sekolah. Dengan berakhirnya pengembangan yang tadi sudah disampaikan, maka bermulailah kegiatan kita hari ini. Sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Dari saya selaku pembicara, mohon maaf bila kami membawakan acara banyak kesalahan-kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Kepala SMP Negeri 2 Karangpawitan sangat mengapresiasi dan mendukung sekali kegiatan diseminasi yang sudah dilaksanakan oleh salah seorang guru kami dalam hal ini calon guru penggerak atas nama Pak Nandang Sunandar ya, yang telah memberikan diseminasi kepada rekan-rekan guru yang ada di 2 Karangpawitan. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa menjadi motivasi bagi rekan-rekan guru yang ada khususnya di SMP 2 Karangpawitan dan dapat lebih meningkatkan lagi kualitas mutu pembelajaran yang berada di SMP Negeri 2 Karangpawitan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Nandang Sunandar yang telah melaksanakan diseminasi berbagi praktek baik dalam rangka calon guru penggerak. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Engkus Kusnadi, rekan Pak Nandang Sunandar, guru mata pelajaran informatika kelas 8. Saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Nandang yang sudah memberikan informasi materi mengenai budaya positif di sekolah. Hal ini menjadikan ilmu baru, wawasan baru bagi saya, dan saya termotivasi untuk menerapkan apa yang telah tadi disampaikan oleh Pak Nandang mengenai budaya positif di sekolah kami. Terima kasih Pak Nandang, sukses terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.